Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori negara modern menurut Max Weber dan Adam Smith. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori negara modern menurut Max Weber. Max Weber, seorang sosiolog Jerman terkemuka, melihat negara modern sebagai suatu fenomena yang dicirikan oleh rasionalitas dan birokrasi. Konsepnya yang paling sentral adalah definisi negara dan analisisnya tentang bentuk-bentuk dominasi atau otoritas yang melandasinya. Kita akan masuk lagi ke pembahasan teori Max Weber. Yang pertama, definisi negara modern. Menurut Weber, negara modern didefinisikan secara unik berdasarkan sarana yang digunakannya, bukan tujuan yang ingin dicapainya. Negara adalah suatu komunitas manusia yang secara berhasil mengklaim monopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah tertentu. Poin-poin penting dari definisi ini yaitu yang pertama, monopoli kekerasan. Hanya negara atau melalui aparaturnya seperti polisi dan militer yang memiliki hak eksklusif dan diakui secara hukum atau secara sah untuk menggunakan kekuatan fisik. Yang kedua, legitimasi atau sah. Penggunaan kekerasan ini harus dianggap sah atau benar oleh sebagian besar penduduk. Yang ketiga, teritorial. Monopoli kekerasan ini hanya berlaku dalam batas-batas geografis yang ditetapkan. Yang kedua, 3 bentuk legitimasi atau otoritas. Weber menganalisis bagaimana sebuah otoritas atau kekuasaan yang sah ditegakkan dan diterima oleh masyarakat. Negara modern didominasi oleh bentuk ketiga yaitu otoritas legal rasional. Bentuk otoritas sumber legitimasi karakteristikas. Yang pertama, otoritas tradisional, kepercayaan pada tradisi dan praktik turun-temurun berbasis pada warisan misalnya monarki, kekuasaan suku. Yang kedua, otoritas karismatik, kepercayaan pada kualitas luar biasa, heroik atau suci dari seorang pemimpin atau karisma, tidak stabil, bergantung pada penerus karismatik yang sulit ditemukan. Yang ketiga, otoritas legal rasional. Kepercayaan pada legalitas aturan, hukum formal, dan prosedur yang ditetapkan. Dasar negara modern, kekuasaan dijalankan melalui jabatan dan aturan impersonal atau tidak berdasarkan pribadi. Yang ketiga, peran sentral birokrasi atau tipe ideal. Otoritas legal rasional dalam negara modern diterapkan melalui sebuah mekanisme yang disebut birokrasi. Weber memandang birokrasi sebagai tipe ideal atau model konseptual organisasi yang paling efisien dan rasional. Birokrasi adalah alat yang memungkinkan negara modern menjalankan monopolinya atas kekerasan dan administrasinya secara efektif dan impersonal. Ciri-ciri utama birokrasi ideal Weber yaitu yang pertama, hierarki jabatan. Struktur otoritas yang jelas dan terorganisir dari atas ke bawah dengan setiap jabatan berada di bawah pengawasan atasan. Yang kedua, aturan tertulis. Operasi dan keputusan diatur oleh peraturan dan prosedur formal yang konsisten. Yang ketiga, spesialisasi. Pembagian kerja yang jelas dan spesifik, di mana setiap pejabat memiliki tugas dan tanggung jawab yang pasti. Yang keempat, impersonalitas. Pejabat menjalankan tugasnya berdasarkan aturan, bukan preferensi pribadi. Layanan dan perlakuan harus adil dan tidak memihak atau bebas dari nepotisme dan favoritisme. Yang kelima, kualifikasi teknis. Pejabat dipekerjakan dan dipromosikan berdasarkan kualifikasi teknis, ujian, atau pelatihan, bukan koneksi pribadi.
Yang keenam, gaji penuh waktu. Pejabat menerima gaji tetap dan karir yang terstruktur membuat pekerjaan mereka sebagai pekerjaan profesional utama. Yang berikut implikasi. Melalui birokrasi, negara modern dapat yang pertama, mencapai tingkat efisiensi teknis tertinggi dalam administrasi. Yang kedua, memastikan keadilan dan prediktabilitas melalui penerapan aturan yang universal. Yang ketiga, memisahkan posisi jabatan dari individu sehingga kekuasaan tetap ada meskipun orangnya berganti. Yang kedua, teori negara modern menurut Adam Smith. Adam Smith, yang dikenal sebagai bapak ekonomi modern, berargumen bahwa peran negara harus minimal berfokus pada fungsi-fungsi dasar untuk menciptakan dan menjaga lingkungan agar pasar bebas dan kepentingan individu dapat berjalan secara optimal. Konsep sentral atau tangan tak terlihat. Inti dari pandangan Smith adalah konsep tangan tak terlihat. Konsep negara Smith didasarkan pada pandangan filosofis tentang kebebasan individu dan keyakinan pada kekuatan mekanisme pasar untuk mengatur ekonomi secara efisien. Tindakan individu, ketika setiap individu dibiarkan bebas mengejar kepentingan pribadinya atau mencari keuntungan, berinvestasi dan berdagang, tanpa disengaja, mereka secara kolektif akan meningkatkan kemakmuran bangsa secara keseluruhan. Mekanisme pasar. Harga, penawaran, dan permintaan akan bertindak sebagai tangan tak terlihat yang secara otomatis mengalokasikan sumber daya ke tempat yang paling produktif dan dibutuhkan masyarakat sehingga memaksimalkan efisiensi tanpa memerlukan perencanaan terpusat oleh negara. Oleh karena itu, peran negara harus dibatasi agar tidak mengganggu mekanisme alamiah pasar ini atau biarkan pasar berjalan. Yang berikut, 3 fungsi wajib negara atau minimal state. Smith mengakui bahwa pasar tidak dapat berfungsi tanpa kerangka kelembagaan tertentu. Ia membatasi peran pemerintah modern pada 3 tugas utama yang bersifat non-ekonomi. Yang pertama, mempertahankan negara dari agresi asing atau pertahanan. Negara harus memiliki angkatan bersenjata yang bertugas melindungi masyarakat dari ancaman luar. Tanpa keamanan, kegiatan ekonomi, produksi, dan perdagangan tidak dapat berlangsung. Yang kedua, menegakkan keadilan dan hukum. Negara harus mendirikan dan memelihara sistem peradilan yang imparsial dan independen untuk melindungi hak milik individu, menegakkan kontrak, memberikan keadilan kepada semua warga negara secara tidak memihak. Yang ketiga, mendirikan dan memelihara institusi publik tertentu atau infrastruktur dan pendidikan. Tugas ini mencakup penyediaan barang-barang publik yang sangat penting bagi masyarakat, tetapi tidak menguntungkan jika disediakan oleh pihak swasta seperti infrastruktur publik, jalan, jembatan, kanal, dan fasilitas perdagangan lainnya untuk memudahkan transportasi dan komunikasi. Lembaga pendidikan, terutama pendidikan dasar untuk masyarakat miskin, sehingga setiap warga negara dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif. Yang berikut, perbedaan kunci dengan negara pramodern. Teori Smith menandai pergeseran radikal dari konsep negara merkantilis yang dominan pada masanya. Fitur negara merkantilis, pra-Smith, dan negara modern menurut Smith. Yang pertama, peran pemerintah intervensi luas, mengatur perdagangan, mensubsidi industri, menetapkan tarif, dan mengontrol koloni. Peran minimal hanya fokus pada pertahanan, keadilan, dan barang publik esensial. Yang kedua, sumber kemakmuran, akumulasi emas atau perak, dan surplus perdagangan, ekspor atau impor, produktivitas tenaga kerja, dan efisiensi melalui spesialisasi atau pembagian kerja. Yang ketiga, filosofi ekonomi, regulasi dan proteksionisme, pasar bebas, dan non-intervensi. Jadi kesimpulannya,
Teori negara modern menurut Max Weber memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami hubungan antara negara, kekuasaan, dan masyarakat. Dengan memahami teori Max Weber, kita dapat lebih baik menganalisis masalah-masalah politik dan sosial yang kita hadapi saat ini dan mencari solusi yang efektif. Lalu, teori negara modern menurut Adam Smith adalah negara minimalis yang fokus pada fungsi-fungsi dasar seperti pertahanan, penegakan hukum, pendidikan, dan penyediaan infrastruktur. Adam Smith percaya bahwa dengan membatasi peran negara dan membiarkan pasar bebas berfungsi, masyarakat dapat mencapai kemakmuran ekonomi yang lebih besar. Sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai teori modern menurut Max Weber dan juga Adam Smith. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih.